Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Syamil Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang 5 cara mengatasi sakit kepala saat puasa. Nah, sebenarnya sakit kepala ini udah dari zaman bahla guys, dari dulu mau puasa mau enggak gitu. Tapi tentunya pada saat puasa itu lebih terasa nyata guys. Makanya untuk itu teman-teman harus tahu nih tipsnya apa aja. Yuk langsung aja ya, kita lihat. Nah, sebelum masuk ke tipsnya, teman-teman tentu dong harus tahu penyebabnya apa sih yang bisa bikin sakit kepala pada saat puasa. Jadi ternyata yang bikin sakit kepala ini saat puasa adalah karena respon tubuh dalam menahan lapar dan haus guys. Jadi gini guys, ternyata sakit kepala itu lebih dirasakan atau lebih berat terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah yang panas dan daerah yang puasanya itu lama banget guys durasinya gitu. Dan kita ini harusnya bersyukur karena kita ini masih diberikan waktu itu kurang lebih 13 jam guys di Indonesia selama puasanya ya, lama puasanya dalam sehari. Nah, coba bayangkan kalau teman-teman yang tinggal di daerah 4 musim guys. Oh, apa rasanya ya? Walaupun dingin-dingin, misalkan ya kayak apa ada salju atau apa, tapi mereka itu lama banget bisa 16 sampai 19 jam untuk puasa loh guys. Bayangin coba. Ternyata guys, itu gak semua orang nih mengalami yang namanya sakit kepala. Dan kalau ternyata ada orang yang sering sakit kepala atau pusing, tentunya ini bisa menjadi pencetus kesehatan tubuh kita itu menurun alias jadi sakit gitu guys. Sebenarnya sih paling banyak itu faktor yang menyebabkannya, atau maksud aku menyebabkan sakit kepala adalah karena kita itu nggak mengonsumsi kafein gitu guys, atau kurang gitu ya. Jadi kayak teman-teman mungkin ada yang suka kopi atau ada yang suka teh rutin minumnya, dan tentunya karena kita puasa jadi kita dehidrasi gitu guys, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, ada lagi nih penyebab lainnya bikin kalian jadi sakit kepala atau pusingnya, itu penurunan kadar gula darah atau hipoglikemia. Tapi hal ini jarang terjadi pada orang yang melakukan pola makan sehat pada saat sahur dan berbuka. Ternyata sakit kepala atau pusing atau migrain itu dapat disembuhkan loh guys. Mau tahu caranya? Yuk langsung aja ya kita lihat. 1. Jaga kecukupan cairan tubuh. Oke guys, jadi tubuh manusia itu terdiri dari air yang paling banyak. Nah, dan tentunya kalau misalkan kadar air menurun, otomatis otak kita akan menghasilkan yang namanya histamin. Nah, histamin sendiri adalah suatu zat yang untuk melindungi otak kita biar nggak kehabisan air. Pengeluaran histamin ini biasanya menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Makanya kita disarankan untuk selalu menjaga kecukupan kita untuk air gitu guys. Maksudnya cukup minum air gitu ya. Repot banget bahasanya. Jadi, untuk itu maka disarankan kita untuk minum 8 gelas sehari gitu. Dan kalau perlu teman-teman bisa tambahkan buah dan sayuran yang banyak mengandung air seperti semangka, pepaya, buah naga, timun, melon, belewah, dan lain-lain. 2. Kendalikan kadar gula darah biar tetap stabil. Seperti yang sudah kujelaskan tadi mengenai istilah hipoglikemia ini atau penurunan gula darah, itu tentunya gak bagus ya guys buat tubuh kita. Hal ini bisa memicu sakit kepala gitu. Dan kalau ada teman-teman yang berpikir nih, kan gula darahnya turun, otomatis kita harus cepat nih naikin gula darahnya gitu. Ada yang berpikir begitu ya. Aku contohkan misalkan kayak ya udah deh kalau gitu kita minum yang banyak gula aja gitu, atau makannya banyak gula aja. Tapi teman-teman jangan dilakukan. Karena apa? Kalau kita nih makan makanan yang manis gitu biar bisa gula darah naik gitu ya, tentu emang dia cepat naik gitu, cepat naiknya tapi cepat turunnya juga guys gitu. Jadi kayak itu bukan solusi yang tepat gitu. Jadi itu bukan solusi yang tepat, karena kalau misalkan gula darah itu cepat naik dan cepat turun, otomatis itu juga bisa memicu sakit kepala guys. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa konsumsi makanan yang mengandung gula rendah saat
berbuka dan sahur ya. Pilih asupan dengan kadar glikemik rendah gitu. Jadi biar kadar gula darah kalian gak cepat naik dan gak cepat turun. Beberapa asupannya adalah karbohidrat kompleks seperti beras merah, lalu serealia, dan biji-bijian. Selain itu, teman-teman juga bisa konsumsi yogurt yang rendah lemak, lalu buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, teman-teman, hindarilah karbohidrat sederhana seperti gula, lalu nasi putih, terus makanan dengan olahan terigu, dan minuman berpemanis. 3. Cegah penarikan kafein. Hayo, di sini siapa yang pada suka kopi, nyeruput kopi pagi-pagi, atau teh, atau yang suka coklat dan konsumsinya tiap hari yang semua sudah kusebutkan itu? Tentunya guys, ini bisa memicu pusing pada saat awal puasa karena tubuh kita itu jadi mengalami penarikan kafein. Jadi guys, untuk mengantisipasinya, teman-teman bisa minum air putih dulu dan mengisi perut dulu saat berbuka, barulah kalian bisa minum yang namanya kopi, teh, ataupun coklat. Nah teman-teman, hindarilah mengkonsumsi kafein ini pada saat mendekati waktu tidur, dan jangan minumnya itu berlebihan ya guys. Nah, setelah tubuh kita ini misalkan sudah terbiasa, nah teman-teman bisa latihlah tubuh kita itu untuk mengurangi porsinya guys. Oke guys, jadi sebenarnya orang-orang yang berpuasa ini lebih disarankan untuk minum air putih gitu. Dan itu air putih itu nggak bikin kita itu jadi diuretik alias pengeluaran cairan tubuh. Dan tentunya ini biar tubuh nggak gampang dehidrasi. 4. Jaga kualitas dan kuantitas tidur. Nah, kurang tidur sendiri bisa memicu sakit kepala guys. Dan apalagi pada saat bulan puasa ini, tentunya teman-teman itu biasanya nih ada yang ibadah malam. Ibadah malam itu seperti apa? Seperti tadarus, sholat, berdoa gitu. Dan tentunya ini bisa memotong waktu istirahat guys, terutama bagi teman-teman yang sekolah, kuliah, atau bekerja gitu. Nah, untuk menjaga kualitas tidur, usahakan teman-teman yang mau bergadang untuk untuk ibadah, tentunya teman-teman bisa langsung tidur di awal waktu gitu guys. Jadi ada tenaga nih buat bangun malam. Selain itu, pakailah waktu istirahat untuk bobo sebentar nih, bobo siang. Nah teman-teman, lakukan ini nggak perlu lama-lama guys, cukup setengah jam aja. Dan aku juga punya video nih tentang 7 manfaat bobo siang saat puasa Ramadan, dan linknya ada di atas sini ya gitu. Dan jangan lupa lakukan hal ini. 5. Minum obat sakit kepala. Minumnya jangan lupa pada saat sahur atau berbuka, jangan pas puasa. Nah, ini ada catatan penting ya guys. Kalau ternyata hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi itu masih belum mempan juga, teman-teman jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter ya. Yeay, itu dia tadi video 5 cara mengatasi sakit kepala saat puasa. Nah, teman-teman gimana? Jadi udah tahu kan caranya kayak gimana biar kepalanya jadi makin ringan. Terus jadi kita tuh gampang untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari pada saat bulan Ramadan ini. Dan tentunya, yuk untuk teman-teman like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channelku ini bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Xiaomi. Teman-teman juga bisa komen di bawah ya untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah aku sebutkan tadi. Dan jangan lupa ya share videoku ini ke semua medsosmu. Terus untuk request video akan aku seleksi dulu ya. Kalau lolos seleksi, maka akan aku buatkan videonya untukmu gitu. Ya, dukung channelku ini terus biar semakin berkembang untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke? Ya, itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton videoku hari ini dan bye-bye.